Shalom kekasih-kekasih Tuhan. Renungan pada hari ini berjudul Gembalaku. Sebelum kita mendengarkan renungan pada saat ini, marilah kita sama-sama mengawalinya dengan berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya Roh Kudus, firman-Mu itulah yang menerangi langkah kehidupan kami. Untuk itu kami sambut berkat firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan pada saat ini terambil dari Mazmur 23 ayat 1. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Kekasih-kekasih Tuhan, Daud memiliki pengalaman pribadi sebagai seorang gembala. Sehingga melalui pengalaman pribadinya itu, dia dapat berbicara banyak tentang perumpamaan gembala dan dombanya untuk menggambarkan hubungan antara manusia dengan Tuhan. Ketika Daud mengatakan, Tuhan adalah gembalaku, hal ini menegaskan bahwa Tuhan itu bertanggung jawab atas pemenuhan kebutuhan domba-dombanya dan juga memberi perlindungan dan rasa aman kepada domba-dombanya seperti halnya Daud ketika menggembalakan domba-dombanya. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita menjadi kekurangan, saudaraku. Bahkan Dia telah menyiapkan semua yang terbaik bagi kita. Tuhanlah yang akan menjamin hidup ini. Walaupun kita sedang berada dalam persoalan, masalah, dan kondisi apapun juga, Tuhan tetap memberkati kita. Setiap kali kita membaca Mazmur Daud ini, saudaraku, setiap kali pula kita akan ditunjukkan dan kita bahkan merasakan betapa besarnya kasih, perhatian, dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita sebagai anak-anak-Nya. Tuhan Yesus Kristus ternyata juga sependapat dengan apa yang disampaikan Daud ini, saudaraku, yang menggambarkan hubungan Tuhan dengan manusia itu seperti halnya gembala dan domba pemeliharaannya. Dikatakan dalam Yohanes 10 ayat 14, Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Jangan pernah berpikir bagaimana cara Tuhan menolong kita. Terkadang caranya itu tidak masuk akal. Itu adalah bagian dari penggembalaannya Dia kepada kita sebagai domba-dombanya. Pertolongan dan pemeliharaan Tuhan itu ajaib dan tak terselami oleh pikiran atau logika kita. Dalam pemeliharaan gembala yang baik, domba-domba akan merasa aman dan terpuaskan karena senantiasa dijaga, ditolong, dipelihara, dan dituntun ke padang rumput. Bahkan juga kita akan dibawa ke air yang tenang, maka kita akan terpuaskan segala kebutuhan kita. Maka Daud dapat berkata, takkan kekurangan aku. Karena ia berada di bawah pengawasan dan pemeliharaan seorang gembala yang baik, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Sebagai anak-anak-Nya, kita patut bersyukur, saudaraku, karena kita memiliki gembala yang baik, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dia tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kita sendirian. Sehingga seperti yang dituturkan Daud, ia tidak takut akan mara bahaya karena Tuhan senantiasa menjaga dan memelihara hidup kita. Kalau Tuhan Yesus mengatakan, Aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku, artinya ada hubungan yang erat antara sang gembala dan dombanya. Untuk itu, kalau kita menyadari bahwa kita ini adalah domba-dombanya Tuhan Yesus, marilah kita perdalam hubungan pribadi kita dengan Tuhan Yesus, saudaraku. Maka Ia sebagai Sang Gembala Agung itu akan memelihara hidup kita secara ajaib. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya Roh Kudus, tutup bungkus kami dengan kasih kuasa-Mu agar hidup kami senantiasa ada dalam kawanan domba-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Amin. Selamat beraktivitas dan tetap semangat. Tuhan Yesus Kristus memberkati.